Tapi kalau dari kamu ya, soalnya takut tidak ngaret juga. Yang pakai Yang udah juga. Yang udah ya? Ya, iya. I'm the type of nigga that pay cash for all my whips. Yeah, you the type of nigga that's gon' trick off on the bitch. I'm the type of nigga that's gon' scratch you off the list. Yeah. Masuk. Maaf bang. Ya, aman. Anak SD ya? Iya. Oh iya. Ini baru teknik. Iya. Ini karena baru ketemu nih, kenal dulu kali ya. Dari sini dulu. Ya, perkenalkan nama saya Fahri dari BPI. Ya. Nama saya Zaira Syahwa dari KPI. Saya Fikir Zanalas dari KPI. Saya Muhammad Falah dari KPI. Silakan, belakang. Ya, perkenalkan nama saya Anand Muhammad dari Teknik Mesin. Ya, namanya saya Azizka dari Mesin. Saya Sabrul dari Mesin. Ya, nama saya Yusuf Armansyah Toma dari Teknik. Jadi ya, ini kan kita kan dapat tugas video dokumenter tentang materi ABCD ya, Artificial Intelligence, blockchain, quantum computing sama data analitik. Jadi kita ini kita mau merencanain bagi materi gimana? Boleh. Oke. Ya. Dari cewek dulu deh, mau apa ngambil? Kita mau ngambil artificial intelligence. Ngambil AI ya? Iya. Oke. Kalau dari ini, Kalau dari kami berdua itu data analitik. data analitik. Ya. Terbalik. Apa sih dari blockchain aja ngambil blockchain? Blockchain ya. Jadi kita apa? Quantum computing. Jadi nanti kalian cari materinya aja ya. Kami juga cari materi biar selesai tugasnya. Gitu. Ya, silakan cari materinya dulu. Nanti kalau misalkan memang kurang waktu ini bisa dirundingin di rumah ya. Terima kasih. Kemarin kan kita ada pembagian tugas tentang artificial intelligence. Nah, menurut pemahaman lo, artificial intelligence itu apa sih? Artificial intelligence itu atau disingkat AI atau kecerdasan buatan sudah menjadi sesuatu yang menjadi perhatian karena berpengaruh pada pekerjaan manusia. Namun sebenarnya apa itu AI? Cara singkatnya mengacu pada simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan kita. Istilah ini juga dapat diterapkan pada mesin apapun yang menunjukkan sifat-sifat yang terkait dengan pemikiran manusia, di mana proses termasuk dengan pembelajaran atau perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran atau penggunaan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti dan koreksi diri. Dan karakteristik AI sendiri kemampuannya untuk merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu, Ca. Oh gitu ya. Oh iya, Ca, menurut lo itu perkembangan riset awal itu dari mana sih? Jadi gini lah, perkembangan riset awal AI dimulai pada tahun 1950 dengan mengeksploitasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dan metode simbolik. Kemudian pada tahun 1960, Departemen Pertahanan AS menaruh minat terhadap jenis pekerjaan ini dan mulai melatih komputer-komputer untuk menirukan penalaran manusia yang mendasar seperti Defense Advanced Research Project Agency gitu lah. Nah, contoh AI salah satunya adalah kamera cerdas pendeteksi kepadatan volume kendaraan di jalan raya menggunakan teknologi Deep Learning Neural Network yang telah diimplementasikan pada beberapa pemerintah daerah, kabupaten, dan kota dalam mendukung program Smart Kira. Pada sektor industri, banyak juga yang telah menciptakan mesin produksi dan inovasi menggunakan robot dan artificial intelligence sehingga industri 4.0 meningkatkan daya saing melalui perangkat cerdas. Oh gitu, jadi di bidang ini itu AI dapat membantu meningkatkan prediksi penjualan, kebutuhan konsumen, meningkatkan komunikasi. Mesin AI juga dapat membantu tenaga penjualan profesional untuk
Bro, tadi kan kita kebagian tentang materi blockchain nih. Iya. Nah, pematerian itu ada pengertian, sejarah, sama implementasi. Lu mau bagian apa, Bro? Gua sejarah sama implementasi aja sih, nggak apa-apa. Ya udah, berarti Lu yang pengertian harus banyak. iya deh. Berarti gua pengertian ya. Iya, boleh. Ya udah deh. Berarti lu cari materi sendiri-sendiri. Ya. Ya udah. Cari materi dulu sendiri-sendiri ya. Oke. Oke, gimana Kak? Udah dapat dulu belum? Udah sih, gua udah dapat pengertiannya nih. Mau gua jelasin. Oh, boleh silakan. Nih, jadi pengertian blockchain itu kan terdiri dua kata, block dan chain. Artinya rantai dan balok. Jadi setiapnya itu balok-baloknya itu tersambung sama rantai. Jadi secara sederhananya pengertian blockchain itu suatu sistem yang menyimpan transaksi digital. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Sistem tersebut terletak dalam sebuah database publik yang disebut dengan ledger atau buku besar. Nah, buku besar ini bersifat terdistribusi atau transaksi disimpan dalam blok dan tersebar di jaringan peer-to-peer, di mana setiap node penyimpanan salinan buku besar. Jadi sebagai pusat dari database blockchain itu dirancang guna menyimpan informasi elektronik dengan format yang digital dan mampu menjaga catatan transaksi dengan aman dan terdesentralisasi. Oh, gitu Iya. pengertiannya. Kalau udah belum dapat pengertiannya? Sejarah sih gue udah dapet. Apa tuh? Ya, dari sejarah dari teknologi blockchain sendiri. Ide menggunakan blockchain sendiri lahir pada tahun 1951. Pada saat itu keduanya ada sebuah jurnal yang berjudul Journal of Cryptography, How to Timestamp a Digital Document. Keduanya adalah Stuart Haber dan W. Scott Stornetta yang menulis judul tersebut. Blockchain awalnya dikembangkan untuk digunakan dengan Bitcoin dan dikembangkan sekitar tahun 2009. Pengembangan blockchain dilakukan oleh seorang pria Jepang yang bernama Satoshi Nakamoto. Tidak seperti mata uang yang dihasilkan oleh pada bank sentral yang berbentuk mata uang tradisional, Bitcoin tidak memiliki kekuatan atau otoritas pusat dan tidak ada pihak yang bekerja untuk mengendalikannya, sehingga keberadaan Bitcoin tersirat agak berbeda. Itu sih sejarahnya yang gue dapat. Terus kalau implementasinya sendiri kayak gimana? Gue belum tahu sih. Untuk implementasinya itu bisa ada di sektor pemerintahan, di mana contoh penggunaannya itu bisa berbagi data antar instansi pemerintahan. Yeah. Yang kedua itu untuk bisa pemungutan suara, kontrak proyek pemerintah, dan rekrutmen sumber daya manusia. Untuk sektor kesehatannya sendiri, penggunaan blockchain mencakup penelitian medis, asuransi kesehatan, catatan kesehatan elektronik, dan pendidikan kedokteran. Dan untuk sektor keuangan sendiri bermanfaat untuk menyederhanakan layanan perbankan dan kredit, mengurangi resiko dan mengurangi waktu memproses. Itu sih yang gue dapet. Oh, jadi banyak juga ya pemanfaatan untuk blockchain itu sendiri. Dikirain itu hanya buat transaksi saja, ternyata bukan, banyak. Udah, mungkin gini aja kali ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Berarti ini materi udah bagus nih, udah dapet. Iya. Jadi sekarang ini kita bahas-bahas berlanjut kali ya. Oke. Makasih ya Kak. Oke. Oh iya, kita kan dapat nih materi tentang cloud computing nih. Iya. Dimana kita cari materinya, lu bagian implementasi, gua bagian pengertian sama sejarahnya gimana? Oh boleh lah. Ya udah kita cari dulu ya. Oke, siap. siap. Ketemu? Udah bang, implementasinya udah ketemu ya? Udah ketemu. Oke. Berarti gua dulu ya. Oh, bagian gua dulu ya. Oke. Jadi pengertiannya cloud computing atau komputasiawan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Terus berdasarkan sejarahnya, cloud computing merupakan hasil evaluasi bertahap. Konsep penggabungan computing research melalui jaringan global disebut-sebut berawal pada tahun 1960-an. Seiring dengan kemunculan Intergalactic Computer Network oleh J.C.R.
ClickRider. Ia juga bertanggung jawab atas pembangunan Advanced Research Projects Agency Network atau ARPANET pada tahun 1969. Terus seiring berjalannya waktu, pada tahun 2005 Amazon Web Service meluncurkan teknologi Elastic Compute Cloud atau EC2, Google App Engine, dan IBM Blue Cloud Initiative. Kalau implementasi yang saya dapat, cloud computing adalah telemedicine dengan memanfaatkan interaksi jarak jauh antara dokter dengan pasien, Google Docs, Google Cloud, dan untuk lokal teknologi, cloud computing juga telah diterapkan oleh PT Sigma Cipta Caraka. Oh gitu ya, berarti kita materi udah cukup lah ya. Boleh. Malah ada materi nih tentang data analisis. Terus bagian lu pengertian dan manfaat. Kalau saya sendiri implementasi bagaimana? Boleh dong. Oke, silakan dicari dulu materinya. Oke. Nah, di sini saya udah menemuin bang tentang apa namanya tuh pengertiannya. Nah, dan lumayan juga ada perkembangannya. Data analis itu apa? Gitu. Perkembangannya itu dari mana? Nah, dan ada manfaatnya juga. Nah, untuk pengertiannya yaitu untuk data analis adalah orang yang meneliti dan menganalisis informasi menggunakan alat analisis data. Jadi seorang data analis juga bertanggung jawab dalam menganalisis data numerik, mengolah dan menerjemahkan data yang ada ke suatu laporan yang bisa mudah dipahami oleh perusahaan. Nah, untuk perkembangannya juga ada bang. Perkembangan. Apa aja tuh? Kalau untuk perkembangannya saya udah nemuin tentang perkembangannya itu terbilang baru nih data analis ini. Nah, sebagai tindakan pengumpulan data dan penyimpanan informasi yang besar untuk analisis. Fenomena data analis ini dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analisis industri yang bernama Doug Leney menyampaikan konsep data analitik yang terdiri dari 3 bagian penting, diantaranya yaitu yang pertama volume organisasi, dan yang kedua ada kecepatan aliran data, dan yang terakhir ialah variasi data. Seperti itu untuk perkembangannya. Jadi selain itu ada implementasi yaitu analisis data dapat menerapkan teknik suatu proses untuk memperoleh suatu wawasan, serta melibatkan kumpulan data untuk mencari korelasi yang bermanfaat antara data satu dengan yang lain. Fokus dari analisis data terletak pada inferensi, yaitu proses pengambilan kesimpulan yang semata-mata didasarkan pada apa yang telah diketahui sebelumnya. Tujuan dari analisis data adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan dari data yang dikumpulkan. Nah, di sini ada 4. Yang ke satu, teks dan dokumen. Yang kedua, rekaman audio dan video. Yang ketiga, gambar dan simbol. Yang keempat, transkrip wawancara. Nah, jadi implementasinya segitu Pak. Oh gitu. Oke, baik bang. Oke. I'm the type of nigga that's gon' scratch you off the list. Yeah, you the type of nigga that's gon' throw a rock and snitch. I'm the type of